Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Daden. Gimana Bang Daden? Sehat Bang Daden? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua yang di sana sehat, yang di sini juga sehat ya. Apa yang mau kita bahas hari ini? Katanya ada yang viral juga ya? RUU HIP. RUU HIP ya, yang ditolak sama mana? Ya, kalangan umat Islam. Oke, kita mulai coba. Jadi sebenarnya RUU HIP ini kan ada plus kalau kita terima, karena RUU HIP ini kan substansi dari yang namanya sistem nilai Pancasila. Hanya tinggal bagaimana pemahaman masyarakat Islam maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. HIP ini kan digagas oleh orang-orang yang pada zaman dahulu juga pernah. Ini banyak yang belum tahu nih, HIV itu apa? Kan gitu yang iya. penyakit, Iya, gitu iya. kan? Panjangannya. Haluan ideologi Pancasila. Jadi haluan ideologi Pancasila ini merupakan substansi sebenarnya dari dasar negara Pancasila. Hanya di saat kita melindingkan, semua prediksi bahwa ini akan mengganti dasar negara Pancasila. Kalau dasar negara kan konstitusi dari kesepakatan kita kepada dunia bahwa bangsa ini bangsa yang besar dan bangsa yang memiliki ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun HIP ini, haluan ideologi Pancasila, adalah substansi daripada dasar negara. Makanya sistem nilai haluan ideologi Pancasila ini kan sedang dikemas, sedang dibangun di Gedung Nusantara, itu Trisila dengan Ekasila. Iya, Trisila itu memang udah banyak berkeluar. Ya, jadi Trisila dengan Ekasila ini bukan berarti ini sebuah karya yang akan menggantikan dasar negara sebetulnya. Iya. Gitu kan ini rancangan undang-undang. Berarti Pancasila yang mau diganti ya? Sebetulnya ini dasar negara. Dasar negara bukan mengganti Pancasila, ini substansi daripada dasar negara. Kalau dasar negara ini tidak bisa berubah sampai bumi ini berakhir kan. Sekali Pancasila ya tetap Pancasila dasar negara ini. Hanya pemahaman masyarakat ini ada kontroversi yang dibangun untuk mengucapkan terima kasih alhamdulillahi. Dulu umat Islam masih menilai bahwa Pancasila ini di kalangan generasi muda kan juga belum seutuhnya. Sekarang didukung oleh seluruh umat Islam di Indonesia, dan inilah sebuah tolak ukur bahwa sesungguhnya mereka itu yang pertama dan akan yang terakhir juga untuk menyampaikan dasar negara Republik Indonesia ini adalah Pancasila. Pada tanggal 14 Juni besok akan mengadakan perkumpulan yang besar di Jakarta, yaitu di Gedung Nusantara, akan menyampaikan bahwa NKRI dan Pancasila. NKRI itu adalah Pancasila, dasarnya Pancasila gitu. Ya, bisa diganti dasar negaranya gitu. Yaitu Pancasila. Nah, ini salah satu paradigma dari beberapa masyarakat yang memang sangat ketakutan kehilangan Pancasila. Ya, itu yang harus kita syukuri. Ya. Sehingga di 2020 ini sudah mulai paham dan sudah mulai mengerti bahwa Pancasila ini mempunyai sistem nilai dari ketuhanan, kemanusiaan, kebersamaan, musyawarah, adil makmur. Nah, ini yang sudah harus kita. Tapi memang betul ada ini loh. Kalau misalkan saya pikir gini, dengan munculnya pro kontranya sekarang tuh orang lain jadi lebih mengenal Pancasila dan mereka mulai mencintai Pancasila. Ya. Kalau kita ambil baiknya gitu kan. Betul. Ini betul lah dibuat versi manajemen konflik. Mereka konflik padahal mereka sedang mengangkat Pancasila juga. Kalau menurut saya bahwa orang-orang atau masyarakat kita tuh harus tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Ya. Gitu kan. Segala sesuatu kebijakan pemerintah itu atau NKRI itu berdasarkan dari
Pancasila, jangan selonong boy gitu kan. Ya, kita intinya memberikan informasi bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu substansi daripada nilai sistem nilai Pancasila dasar negara. Intinya Iya, itu. intinya. Artinya dari kegiatan 14 Juni 2020 besok itu akan menghasilkan sebuah kepastian bahwa NKRI dasar negara Pancasila untuk konsumsi internasional, dan besok itu acara yang memang sungguh luar biasa. Ya, kita kan ucapkan terima kasih kepada seluruh aktivis dan khususnya umat Islam dan umat yang lain yang ada di Indonesia, bahwa kita akan mulai menyampaikan dengan pasti dan tidak akan mengganti sekali dasar negara Pancasila, ya itu sampai bumi ini berakhir. Itu harapan daripada seluruh masyarakat Indonesia saat ini sebetulnya. Berarti harapan kita pun Pancasila tetaplah Pancasila, tidak akan bisa tergantikan sampai kapanpun. Itu sudah Ya. Karena kenapa dasar negara satu-satunya di dunia itu yang mempunyai ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Pancasila. Ya. Ideologinya kan gitu ya. Ya, dan inilah salah satu menjadikan mercusuar dunia. Hanya di saat sudah dikenal dan sudah dipahami oleh seluruh dunia, ini generasi muda ini kan harus mulai memahami tentang sistem nilai Pancasila. Bagaimana kita menjawantahkan Pancasila ini menjadi praktek dan pekerjaan sehari-hari. Ya. Bahwa di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita berikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi sampai ke yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga bagaimana itu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, inilah sebetulnya yang timbul, yang harus dibahas. Jangan sampai ada acuan material atau anggaran yang ditimbulkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila kan lumayan. Itu juga kan belum ini ya, masih dikaji kan. dikaji dan masih dirapatkan, namanya rancangan undang-undang masih dirancang lah Ya, tentang kesepakatannya. Tapi kita lihat aja nanti pada akhirnya. Yang terpenting kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dengan adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu adalah substansi dari sistem nilai Pancasila. Kalau diterima dan tidak terima itu sebetulnya kursi-kursi legislatif, sebetulnya itu hanya dalam rangka mereka paham dan tidak paham saat disampaikan ke masyarakat seluruh Indonesia. Mungkin itu aja. Oke, jadi kalau saya simak dan kesimpulannya marilah sekarang bagi yang masih muda, yang tua, topik ini menjadi perbincangan hangat gitu kan, dimana orang lain yang dulunya tidak mengenal sih pasti, cuma tidak mengetahui dalam atau tidak menggali dalam atau tidak menjaga secara utuh. Nah, sekarang waktunya kita untuk menjaga bahwa dasar negara itu adalah Pancasila. Gitu aja, apapun yang akan nanti hadir atau hasil kebijakannya ya kita lihat nanti. Ya mungkin itu aja. Baiknya ambil, buruknya buang. Mungkin wajar lah ya. Kita mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin gitu aja Bang. Ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga channelnya. Nanti kita closing Bang Daden. Oke. 1, 2, 3. Gas dan drive.